sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, organisasi pemerintahan hanya dapat bergerak mewujudkan visinya apabila didukung sumber daya manusia atau pegawai yang profesional. Peranan pegawai melalui pegawai negeri sipil sangatlah penting bagi negara, karena sebagai salah satu unsur aparatur negara, abdi negara sekaligus abdi masyarakat untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upayanya adalah pengembangan sistem informasi e-Diklat. Nah, apa itu e-Diklat? Baik saat ini telah hadir bersama kita ASN Inovatif dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Syahrudin, SPD. Selamat datang Pak Syahrudin. Selamat datang, Bu. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya Pak? Sehat baik, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak Syahrudin, ini inovasinya mengenai pengembangan sistem e-Diklat Pak ya? Benar, e-Diklat. Oke. Bisa dijelaskan Pak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada Balitbang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi narsum di sini sehingga kami bisa bahkan mensosialisasikan atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu aplikasi e-Diklat. Bahkan ini merupakan bagian dari kami bagaimana untuk menyebarkan lebih jauh, menyebarkan lebih luas apa itu aplikasi-aplikasi yang ada di BPSDM di Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya dalam hal ini yang kita bahas yaitu aplikasi e-Diklat. Jadi aplikasi e-Diklat ini bermula salah satu tupoksi kami yaitu saya di Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan itu untuk untuk pengolahan dari data dan informasi di BPSDM khususnya tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi salah satu tupoksi kami saya selaku Kasubag yaitu untuk pengolahan data dan informasi. Untuk itu sedangkan kita tahu data dan informasi itu terkadang kalau di suatu UPD atau suatu institusi itu terkadang kalau kita minta data, kalau kita mau nyari data itu kadang kan tidak ready gitu kan. Iya. Misalnya kita ke bidang, misalnya mau ke bidang, tolong kita minta data misalnya terkait misalnya ini data-data diklat misalnya. Kita minta data diklat di tahun 2018 misalnya. Karena ada permintaan misalnya data-data siapa-siapa yang sudah ikut diklat PIM mulai dari 2018 sampai ke 2022 misalnya. Itu kalau kita minta data itu mau dicari dulu gitu kan. Mau Masih dicari manual lagi dulu, nyimpen iya, ya Pak ya? mau dicari dulu, dikumpulkan dulu gitu kan. Itu mending kalau seandainya datanya ada gitu Iya. kan. Yang jadi masalah terkadang datanya bahkan sudah hilang oleh karena itu bersifat manual, komputernya rusak, Iya. misalnya ininya bahkan hard copy-nya karena sudah lama sudah tidak tersimpan lagi gitu. Bahkan mungkin juga ada yang parahnya kalau masalah data ini disimpan oleh satu orang gitu. Iya. Ada juga data misalnya cuman satu orang yang bisa akses gitu. Iya. Data tersebut kalau misalnya tidak sama orang tersebut itu nggak bisa kita buka gitu. Nah, mending kalau orangnya ada gitu Iya. kan. Kalau sudah pindah ke instansi lain, nah itu Iya. lebih barabi lagi tuh, lebih bahaya lagi. Gimana kalau data yang kita minta itu ikut hilang bersama orang yang pindah itu gitu. Nah, Iya, jadi betul, Pak. itu yang sebenarnya latar belakang yang bermula asal muasal kami bagaimana untuk membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang bisa menggabungkan atau mengintegrasikan data-data dari bidang-bidang tadi sehingga data-data itu kalau kita minta itu siap pakai, ready. Jadi kalau memang misalnya kita minta tunggu kita buka sistem, kita buka aplikasi langsung bisa didapatkan gitu. Iya. Jadi aplikasi e-Diklat ini aplikasi database tentang diklat di mana data-data yang tersebar di bidang-bidang kami itu
akan kami gabungkan di dalam satu aplikasi, itu tadi yang namanya Ediklat. Sehingga dengan adanya aplikasi ini yang kemarin, yang dulu-dulunya itu manual, sistem datanya, input datanya, sekarang kita lebih ke digital sehingga data yang diperlukan akan bisa lebih cepat untuk didapatkan. Gitu Bu ceritanya Bu. Oke Pak, Hmm. ini kan berarti baru pembaharuan Pak ya Iya. untuk pengumpulan datanya. Mm-mm, mm-mm. Iya, berarti dimulai dari tahun 2021 ini 21, Pak ya. Ya, karena kan 2021. untuk pengumpulan data ini kan memerlukan database juga ya, karena perorangan harus menginput Hmm. data pribadi sampai diklat-diklat apa saja yang sudah pernah Diikuti. diikuti dan Hmm. juga sampai sertifikat yang diterbitkan Pak ya. Iya, benar Bu. Iya, Jadi Ediklat ini itu banyak fiturnya sebenarnya kalau masalah fitur gitu kan. iya, Jadi menu-menu yang di Ediklat itu ada dua cara login sebenarnya. Ada dua cara login. Yang pertama itu login melalui admin. Yang kedua melalui peserta. iya. Jadi kalau login melalui admin itu menunya kita nginput seluruh data-data yang diklat yang istilahnya yang kita laksanakan. Iya. Misalnya di bidang manajerial itu ada diklat PIM atau sekarang pelatihan kepemimpinan. Seperti saya kemarin di 2021 ikut diklat PIM 4 atau pelatihan kepemimpinan pengawas sekarang. Itu mulai data biodata peserta, mulai data nama diklatnya, pengajarnya, kurikulumnya, bahkan ke sertifikat itu diinput di dalam sistem aplikasi tadi, Iya. Ediklat tadi. Jadi setiap kita mengadakan diklat di BPSDM itu akan kita input di dalam aplikasi tersebut melalui login admin tadi. Itu misalnya satu diklat PIM 4 atau PKP 2021 itu seluruh peserta kita input, seluruh mulai dari biodatanya, mulai dari tadi biodata lengkap, nama, tempat tanggal lahir, bahkan sampai ukuran baju kita input Iya. gitu. Jadi semuanya kita input di database diklat itu. Jadi supaya nantinya kalau seandainya kita mau mencari ini orang dengan NIM misalnya nama siapa misalnya atau NIM berapa itu sudah diklat apa saja yang telah mereka telah diikuti itu akan terdata di dalam sistem aplikasi itu. Jadi itu dengan kita input itu gunanya. Selain itu tadi login admin, sekarang login peserta. Kalau login peserta itu jadi kalau login peserta dia mengakses Ediklat itu ada seperti apa ya? eh, Kalau istilah kita mungkin profil diklat dia gitu ya, Iya. profil diklat yang bersangkutan. Jadi mulai dari kalau dia akses mulai ada data yang bersangkutan, mulai dari profil biodatanya, terus ke diklat yang telah diikutin, terus bahkan ke sertifikat. Jadi Iya. tugas-tugas juga kalau seandainya diklatnya dilaksanakan secara online, Mm-mm. itu bisa terrekod di situ. Jadi Ada di situ. kalau kita misalnya karena ada diklat yang secara online, ada yang klasikal kan. Kalau secara online, maka tugas yang dikumpul secara online itu akan terrekod di situ juga di Ada. aplikasi tersebut. Berarti Jadi ada template untuk mengunduh ya di iya, sana. mengunduh dan mengupload gitu. Iya. Jadi aplikasi tersebut kalau menurut saya sudah sangat lengkap untuk baik itu sebagai peserta ataupun Mhm. sebagai admin gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali. Berarti inilah yang diperlukan Pak selama ini ya. Iya. Karena banyaknya kendala tercecernya data, Benar, Bu. sehingga memang sangat dibutuhkan Mhm, aplikasi Ediklat seperti mhm, ini. Berarti ini kan ada tim dong yang terlibat oke. dalam membuat aplikasinya. Siapa Heeh. saja Pak? Kalau tim itu pasti karena kebetulan di kami tidak ada tim IT yang memang programmer gitu. Jadi Mhm. kami menggunakan pihak ketiga untuk membuat program tersebut. Tapi untuk tim internal itu mulai saya sebagai leadernya gitu, tapi didukung oleh sekretaris badan sebagai promotor kami dan juga Bu Terbia selaku kepala badan. Mereka sangat mensupport sekali dalam pembuatan aplikasi ini karena memang itu sangat dibutuhkan sekali.
supportnya bahkan bukan saja secara moral tapi juga secara anggaran. Jadi kita disiapkan anggaran untuk pembuatan aplikasi tersebut kemarin Bu. Jadi Wah, luar biasa berarti support dari iya, lingkungan ya Pak ya. dari lingkungan sangat support Iya, Bu. sangat luar biasa. Mm-mm. Oke, baik Bapak, pada saat menjalankan inovasi ini, apakah ada hambatannya Pak? Kalau masalah hambatan sebenarnya memang kalau masalah aplikasi itu yang pertama sekali tentang database kita yang mau kita input terutama Iya, gitu. Kita buat aplikasinya di 2021 gitu. Eee, Data yang bisa kita dapatkan yang lengkap itu pasti 2021 yang pasti kita bisa lengkap gitu. iya, Tapi kalau misalnya kita mau nginput data-data yang sebelumnya tadi misalnya 2000 ataulah 2005 misalnya atau berapa tahun misalnya 2017, 2018 itu kita masih mau mencari data-data yang tercecer tadi gitu. iya, Jadi eh, saya jadi kemarin yang penting kita mulai 2021 semua data kediklatan itu harus kita input di dalam aplikasi Ediklat. Nah, memang kendala ininya terutama di operator. Operator itu memang sudah kita buatkan SK, kita buatkan ini tim untuk inputin datanya yang tersebar di bidang-bidang. Jadi bukan saja di subak perencanaan, tapi juga di bidang-bidang terkait. iya, Karena pelaksanaan diklat itu adanya di bidang-bidang terkait. Misalnya diklat manajerial itu diklat tim ada di manajerial. Terus misalnya diklat teknis fungsional ada di bidang teknis fungsional gitu. iya, Jadi setiap bidang itu kita ada admin untuk inputnya supaya memang memudahkan untuk inputin datanya. Karena satu diklat saja itu waduh lama juga tuh iya, inputnya mulai dari betul. biodata peserta lengkap gitu sampai kurikulumnya sampai pengajarnya. Jadi satu satu diklat saja itu inputnya cukup memakan waktu yang banyak. Jadi memang dibutuhkan tenaga-tenaga yang memang terampil dan juga dibutuhkan ketelitian dalam menginput datanya karena Iya, itu menjadi database kita gitu. iya, Kalau betul, salah nginput, otomatis outputnya akan salah. Jadi kami betul. memang minta yang nginput itu harus Teliti ya, teliti, iya, bahkan ada yang untuk verifikasi dulu kalau memang misalnya itu ini teliti kembali apakah memang sudah benar datanya. Karena mhm, kalau seandainya salah data, salah NIM itu nggak bisa keluar nggak gitu. bisa Kita keluar lagi kita data ya? taunya misalnya yang bersangkutan, NIM saya gini, tapi di input orang salah satu huruf gitu atau Mhm, salah satu angka itu nggak bisa ini, nggak ada saya iya, padahal salah input data gitu. Nah mhm. itu yang tetap Berarti memang harus ada tim verifikasi juga tim ya? verifikasi. Iya, Jadi ada inputtingnya, tapi mhm, tetap kita sebagai di perencanaan itu verifikasi. Di bagian perencanaan kita verifikasi, iya, kita lihat kembali apakah memang kita minta datanya, kita checklist, kita kira-kira benar atau enggak, baru kita bisa publish secara benar. Takutnya karena kalau inputting data salah, mhm, otomatis outputnya juga akan salah. Gitu. iya, bener sekali itu Pak ya. Bu. Iya, luar biasa, Hmm. diharapkan sekali Pak aplikasi Ediklat ini akan tetap terus berjalan Hmm, Pak. Iya, benar. jadi bukan hanya dari 2001, Hmm, kami tunggu juga mungkin rentetan dari tahun-tahun sebelumnya, hmm, ditelusuri lagi mungkin, hmm. para-para yang Pesertanya. peserta yang sudah Hmm, diklat di sana ya Pak ya. hmm, hmm. Oke, baik Pak, satu lagi terakhir nih Hmm. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Pak. Iya, sebenarnya memang tadi seperti kata Ibu, untuk aplikasi ini jangan sampai di sini saja. Iya, Jadi memang kami aplikasi Ediklat ini direncanakan memang menjadi aplikasi yang besar gitu. iya, Jadi aplikasi induk sebagai big datanya. Jadi di awal memang kami sekedar inputting datanya pada saat pelaksanaan diklat. Jadi istilah kami kalau diklat itu bisa di pradiklat, ada indiklat sama pasca diklat. Jadi ada 3 tahapan pada saat pelaksanaan diklat. Jadi kita yang aplikasi ediklat ini masih dalam tahapan indiklatnya, iya, pelaksanaan diklatnya. Tapi ke depannya nanti kita akan mengembangkan lagi bagaimana mulai dari pradiklatnya. Pradiklat ini misalnya pendaftaran diklat iya, misalnya atau juga verifikasi berkas gitu. mhm, Kalau kita sudah daftar, eh, upload berkas gitu, upload berkas dan juga diverifikasi oleh admin kami dan juga bahkan mungkin surat pemanggilan juga bisa di dalam aplikasi tersebut. iya, betul. Jadi kita walaupun jauh misalnya di kabupaten kota karena peserta diklat ini bukan saja di di Pemprov Sumsel Iya, gitu. betul Pak. Bahkan kita dengan adanya mekanisme BLOD itu bahkan luar provinsi juga ada gitu. Iya, Kita diklat tim 2 itu ada bahkan dari NTT gitu iya, pesertanya. Jadi dengan aplikasi
dengan adanya aplikasi maka proses surat menyurat, proses itu akan lebih mudah lagi gitu. Iya. Jadi, tadi kita menambahkan untuk, pradiklatnya dan juga pascadiklatnya. Pascadiklat itu kita evaluasi bagaimana, efek dari diklat yang telah dilaksanakan. Iya. Itu sebenarnya itu sudah kita laksanakan, tetapi dalam bentuk manual kuesioner yang kita bagikan ke peserta diklat setelah mereka 6 bulan lebih dari, melaksanakan diklat. Jadi kita berikan kuesioner, mereka timbal balik ke kita. Nah, dengan adanya aplikasi ini kami berencana, evaluasi peserta diklat juga masuk di situ. Jadi yang tadinya yang mereka login tadi melalui peserta tadi, mereka bisa masih tetap login, pas evaluasi pascadiklat juga di situ aja gitu. Iya. Kita evaluasi pascadiklat mereka itu. Jadi mudah-mudahan itu rencana kami, mudah-mudahan itu akan terrealisasi dan juga memang support sistem dari dalam kami itu sangat-sangat tinggi sekali. Ibu Kaban, Pak Sekban itu sangat mendukung sekali aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan nantinya terintegrasi ke aplikasi-aplikasi lain kami. Iya. Di BPSDM itu ada website biasa seperti website itu sudah diklatnya sudah terintegrasi di website. Kemudian juga ada aplikasi e-learning sebenarnya. Aplikasi e-learning itu untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kami juga kemarin sempat membuat aplikasi e-learning dan itu sudah terintegrasi di Ediklat. Kita integrasi jadi data-data yang peserta yang ikut e-learning akan pasti masuk data Ediklat. Iya. Jadi satu aplikasi akan terintegrasi kepada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi tidak tersebar kemana-mana. Kami sangat mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bu Kaban, kepada Pak Sekban, tim internal kami yang telah membuat telah mensupport dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini mudah-mudahan walaupun ini aplikasi mungkin masih kecil, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi aplikasi yang sangat besar, aplikasi yang sangat membantu untuk menunjang kinerja BPSDM gitu. Iya. Demikian gitu. Luar biasa sekali Pak ya, Ya, aplikasi Ediklat ini. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran iya Pak siap. Sarudin Oke, siap, di Bu. podcast One Day One Innovation Pak. Tetap Iya. terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya Pak ya. Insyaallah. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Pak ya. Siap, Bu. Oke. Oke. Baik sahabat inovasi, pelatihan kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Selatan adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Selain itu, dalam rumpun diklat kepemimpinan juga dilaksanakan pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Selatan adalah pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan pelatihan dasar CPNS golongan 2. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.